Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu peserta dan selamat bergabung di kelas daring IAPI DBD Jatim hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020, yang akan membawakan tema pengadaan langsung pekerjaan konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 yang akan berlangsung selama 4 hari sampai tanggal 30 Juli 2020 yang diakhiri dengan praktek EPL SPSE. Baik, perkenalkan nama saya Neno, salah satu tim admin di IAPI DBD Jatim. Di sini juga hadir rekan kami, diantaranya ada Mbak Upi, Mbak Yani, Mas Wawan, juga Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Apabila saat ini ada yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan segera pulih sehat agar dapat beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan siang hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari Ketua IAPI DBD Jatim yang akan disampaikan oleh Pak Yuswanto, dan nanti kita akan mulai dulu dengan sesi foto bersama, jadi mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan video. Kemudian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator IAPI DBD Jatim, Bapak Abdul Qadir, dan yang akan menjadi moderator siang hari ini adalah Mbak Upi. Kemudian dilanjutkan tanya jawab melalui Slido, chat Zoom maupun interaktif secara langsung yang akan dipandu oleh moderator, dan nanti akan ditutup oleh foto bersama kembali. Baik, kita lanjut ke kegiatan pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IAPI DBD Jatim. Kepada Bapak Yuswanto dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman narasumber, Pak Abdul Qadir sama Mas Husen ya. Saya hormati, saya banggakan teman-teman IAPI Jawa Timur, teman-teman peserta yang telah bergabung mengikuti acara ini. Syukur alhamdulillah siang yang berbahagia ini ya bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan salam sehat ya di masa pandemi ini. Mohon dijaga kesehatannya selalu. Teman-teman, nama saya Yuswanto, Ketua DPD IAPI Jawa Timur, dan saya perkenalkan IAPI Jawa Timur sudah berdiri sejak tahun 2011, dan mungkin di tiap provinsi ada DPD IAPI ya. Tetapi yang mengantongi izin pelatihan itu atau yang mempunyai akreditasi itu hanya 2 aja, yaitu DPP Pusat dan DPD Jawa Timur. Dan di Jawa Timur punya akreditasi B ya. Kalau di pusat ternyata belum A juga, ya, masih B juga. Dan insya Allah kita berusaha untuk akreditasinya A. Saya ucapkan terima kasih bagi peserta yang telah bergabung. Itu sepertinya masih ada satu yang belum dimasukkan, Pak, administrator mungkin ya. Silakan digabung, dimasukkan. Ya Pak Yus, masih. Ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung dan semoga teman-teman nanti bisa berdiskusi bersama untuk belajar bersama-sama tentang pengadaan langsung ya, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi ya. Ada 2 yaitu jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi itu saja. Inilah DPD IAPI Jawa Timur yang hampir tiap minggunya mengadakan pelatihan-pelatihan tentang yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Ada sekitar 30-an macam yang setiap bulannya diberikan pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Kalau kondisi normal biasanya di kelas gitu ya. Tapi karena masa pandemi ya menggunakan media daring ini. Bapak Ibu yang mungkin di daerah atau di instansi
atau mungkin juga instansi swasta, kalau membutuhkan IAPI, silahkan ya bekerja sama, bisa menghubungi. Di sini ada Mbak Upi sebagai moderator nanti ya, atau Mbak Neno yang tadi membuka acara ini. Silahkan berhubungan. Kami kalau pemerintah daerah, hampir seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur itu sudah pernah bekerja sama. Bahkan kita juga kerjasama dengan beberapa kabupaten di luar Jawa Timur, gitu ya. Mulai tahun 2011 itu kita mengadakan banyak-banyak pelatihan. Sehingga monggo kalau memang Bapak Ibu mau bekerja sama, kami membuka diri. Dan itulah memang tujuan kami di DPD IAPI Jawa Timur ini, tujuannya salah satunya adalah membantu pemerintah di bidang pengadaan barang jasa. Atau mungkin juga kalau membutuhkan pendampingan atau mungkin apa saja ya yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa, silakan menghubungi DPD IAPI Jawa Timur. Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan pelatihan pengadaan langsung ya, betul ya? Pengadaan langsung, pekerjaan konstruksi gitu, yaitu pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, yang sekarang juga sudah mulai harus menggunakan LPSE ya. Dan hari terakhirnya nanti kita praktek dengan LPSE-nya itu. Silahkan nanti berdiskusi dengan baik, tanyakan apa yang bisa yang mungkin ada kesulitan di tempat bekerja Bapak Ibu ya. Dan setelah selesai mohon juga bergabung dengan para alumni ya, para alumninya pelatihan-pelatihan yang ada di DPD IAPI Jawa Timur ini. Tiap harinya silahkan juga berdiskusi di situ di grup. Nanti bisa ditanyakan apa yang mungkin menjadi persoalan atau mungkin yang perlu ditanyakan ya di tempat bekerja Bapak Ibu semuanya. Kami juga melakukan semacam helpdesk gitu ya, kalau mungkin ada kesulitan bisa bertanya secara gratis ya di DPD IAPI Jawa Timur ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jika mungkin ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga acara ini penuh barokah ya, bisa membawa dampak yang lebih baik di tempat bekerja Bapak Ibu. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Pak Yus untuk memberi sambutan siang hari ini. Dimohon tunggu sebentar Bapak, kita awali dengan foto bersama dulu. Baik, kita langsung ke kegiatan inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator IAPI DPD Jatim, Bapak Abdul Qadir, dan yang akan menjadi moderator siang hari ini yaitu Mbak Upi. Kepada Mbak Upi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di kelas daring hari ini. Bentar. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Upi. Saya yang akan memandu kelas daring hari ini. Kelas daring ini akan berlangsung selama 4 hari ya. Jadi dari hari Senin sampai Kamis, setiap jam 1 sampai 15.30 setiap harinya. Untuk hari pertama sampai hari ketiga nanti akan dipandu oleh Pak Qadir. Kemudian untuk hari ketiga akan dipandu oleh Mas Husein Sururi yang sehari-hari merupakan praktisi SPSE. Mungkin untuk hari pertama sampai hari ketiga, mungkin jika ada Bapak Ibu yang menggunakan HP, tidak apa-apa. Tapi untuk hari keempat kami sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan laptop, karena kita akan praktek langsung SPSE-nya. Jadi mungkin nanti untuk hari Kamis bisa dipersiapkan dulu laptop yang akan digunakan untuk prakteknya. Kemudian saya terangkan dulu
terkait kegiatan hari ini. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kelas daring kami sebelumnya, itu kan untuk pertanyaan kami bisa melalui Slido. Tetapi untuk kelas ini, Bapak Ibu kita samakan dengan kelas offline, jadi misalnya Pak Kadir sedang paparan, Bapak Ibu ada pertanyaan atau sanggahan yang disampaikan oleh Pak Kadir, itu bisa langsung klik icon raise hand. Nanti akan kami berikan waktu untuk bertanya langsung dengan Pak Kadir. Karena kan ini materinya panjang, harinya beberapa hari. Kalau misalnya nanti di akhir pelatihan baru kami berikan waktu untuk bertanya, nanti ada materi yang mungkin ditanyakan itu sudah lupa gitu. Jadi langsung saja, seperti kalau di kelas kan kita kalau misalnya bertanya langsung angkat tangan. Nah, kalau di Zoom itu juga, jadi Bapak Ibu tinggal klik icon raise hand, nanti akan kami aktifkan audionya, kami akan langsung memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Sebelum saya serahkan ke Pak Kadir, saya bacakan dulu CV beliau sebagai ASN di Pasuruan, dan juga sebagai fasilitator PBJ LKPP. Selain itu, beliau juga sebagai pemberi keterangan ahli PBJ, kemudian sebagai Public Procurement Advisor LKPP Certified, dan juga sebagai mediator spesialis PBJP, PMN, dan LKPP Certified. Baik, untuk selanjutnya akan saya berikan langsung ke Pak Kadir. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih peserta pelatihan atau bimbingan teknis pengadaan langsung yang diselenggarakan oleh IAPI DPD Jatim. Kalau tadi saya sudah diperkenalkan sama Mbak Obi, ya ini nama saya memang Abdul Kadir ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau manggil saya Abdul boleh, mau manggil saya Kadir boleh, terserah ya Bapak Ibu. Pokoknya jangan manggil saya KPK gitu aja ya. Meskipun saya sudah seringkali memanggil KPK. Nah, berbeda dengan pelaksanaan diskusi-diskusi yang lain ya. Kalau yang lain itu mungkin ke arah diskusi tentang Permen PUPR 14 dan sebagainya, sosialisasi. Nah, ini sedikit berbeda ya, meskipun materinya masih tetap hampir sama, tapi saya lebih ke arah bimbingan teknis. Jadi yang saya harapkan nanti Bapak Ibu sudah paham tentang pengadaan langsung. Kalaupun nanti saya mengcombine materi antara Permen PUPR 14 dan juga Perpres 16 dan peraturan LKPP, ya itu memang karena memang sangat dibutuhkan. Contoh nanti kalau di Permen PUPR ini materi hari ini ya, jadi materi hari ini tentang perencanaan. Nah, di Permen PUPR bentuk perencanaannya seperti apa, kolomnya seperti apa, tabelnya seperti apa tidak ada, tetapi dalam Perpres dan Perlem, nah itu nanti yang akan saya combine, saya bagikan ke peserta supaya dapat digunakan di OPD-nya masing-masing. Jadi setiap hari saya mengharapkan ada bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk surat dokumen ya, bentuk-bentuk dokumen yang bisa di-share dan dibawa pulang oleh peserta, untuk di-download, bukan dibawa pulang ya, di-download oleh peserta. Memang idealnya ya, saya membagi materi ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama nanti perencanaan, besok kita melakukan ya persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsungnya, sementara di hari ketiga nanti pelaksanaan pengadaan langsung dan pelaksanaan kontraknya. Ya, itu di hari ketiga. Hemat saya memang kalau dari sisi waktu sebetulnya pengennya sih materi pengadaan langsung ini paling tidak pertemuan secara offline itu paling enggak 2 atau 1,5 hari. Tetapi karena ini online dan kita tahu bahwa bandwidth-nya lumayan tidak murah ya. Jadi mau tidak mau IAPI Jatim dan seluruh penyelenggara diskusi online ya, webinar itu pasti membatasi paling banter 2 atau 2,5 jam. Jadi tidak lebih dari itu, karena memang kita menatap layar komputer tuh capek, selain juga karena bandwidth-nya. Jadi mohon maaf nanti mungkin materi yang saya sampaikan
tidak dapat secara tuntas saya sampaikan karena memang banyak ya. Jadi mohon maaf, nanti bisa kita diskusi interaktif di grup, atau Bapak Ibu bisa juga interaktif langsung japri saya. Nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu, asal tahu nomor HP saya, silakan nanya ke Mbak Upi atau ke Mbak Nenok, itu sudah tahu saya. Jadi saya sudah terbiasa. Ini udah beberapa hari ini kawan-kawan APH telepon ini ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di pembukaan ini. Kita mulai di materi yang pertama, yaitu materi perencanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi rencananya memang seperti saya sampaikan di awal, materi kita ada 3. Hari pertama perencanaan, hari kedua itu persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, di hari ketiga pelaksanaan pengadaan langsung dan pelaksanaan kontrak pengadaan langsung. Di hari keempat, barulah nanti Bapak Ibu bisa melakukan praktek secara EPL yang dipandu oleh narasumber lain ya. Jadi narasumber kita bagi 2. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dengan perencanaan pengadaan melalui penyedia. Sebelum itu kita ke definisi dulu ya Bapak Ibu. Kalau di Perpres, definisi pengadaan adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang dimulai dari perencanaan sampai dengan berakhirnya kontrak, kan begitu ya. Nah, dalam Permen PUPR ini definisinya memang sedikit berbeda ya. Kalau dalam Perpres itu ada yang namanya pekerjaan konstruksi, kemudian jasa terbagi ada 2, barang atau jasa, sementara pekerjaan konstruksi ada definisinya sendiri. Ternyata dalam Permen PUPR ini yang namanya jasa konstruksi itu terdiri atas 2, yaitu layanan jasa konsultansi dan atau pekerjaan konstruksi. Jadi yang namanya jasa konstruksi ada 2, jasa konsultansi konstruksi dan ada pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi sendiri adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi intinya kalau kita membangun, memelihara, membongkar, mengoperasikan, ya, itu adalah termasuk dalam pekerjaan konstruksi. Jadi meskipun tadi saya jelaskan jasa konstruksi itu tidak melulu jasa. Sementara kalau untuk perencanaan, perencangan, pengkajian dalam pekerjaan konstruksi itu disebut dengan jasa konsultansi konstruksi. Kita ingat kalau dalam Perpres 16 yang namanya jasa konsultansi tidak terbagi menjadi jasa konsultansi konstruksi atau non-konstruksi, tetapi dalam Permen PUPR ini terbagi bahwa yang dimaksud jasa konsultansi di sini adalah jasa konsultasi konstruksi saja. Ya, yang dalam ruang lingkup definisi dari Perpres 16 Permen PUPR 14 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata dalam Permen PUPR ini ada beberapa istilah yang tidak kita temui atau dalam Perpres itu tidak ada definisinya. Contoh misalkan orang yang bertanda tangan di kontrak dalam Perpres maupun dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa, orang yang tanda tangan kontrak adalah pejabat penandatangan kontrak, di mana pejabat penandatangan kontrak ini terdiri atas bisa pengguna anggaran, bisa kuasa pengguna anggaran, bisa pejabat pembuat komitmen. Nah, dalam Permen PUPR ini ternyata ada istilah baru lagi, di mana ada istilah pengguna jasa, di mana pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi yang dapat berupa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen. Jadi
Ini ya, kalau istilah di Perpres itu pejabat penandatangan kontrak, kalau di sini istilahnya pengguna jasa. Kemudian ada istilah lagi yang istilah ini sudah ada dalam Perpres ya. Mungkin kita perlu lebih familiar lagi, yaitu konstruksi berkelanjutan ya. Jadi kalau di sana ada pengadaan barang jasa berkelanjutan. Kalau di sini konstruksi berkelanjutan. Ada sebuah kegiatan pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu, istilah ini baik dalam Perpres maupun dalam Permen PUPR ini dimunculkan karena memang kita selama ini khususnya untuk pekerjaan konstruksi kita selalu berpikir bahwa ketika kita melakukan pekerjaan konstruksi, kita membangun, yang penting membangun. Kita tidak pernah memikirkan efeknya bagaimana. Ada suatu daerah itu ya Bapak Ibu, mereka membangun rumah sakit. Yang penting membangun rumah sakit yang megah. Ketika rumah sakit tersebut dibangun dan sudah selesai, dan kemudian ditempati, dipergunakan, ternyata rumah sakit tersebut sepi. Kenapa? Karena tidak memperhatikan efek sosial ekonominya. Jauh dari pusat kota, kemudian jauh dari pemukiman penduduk, kemudian akses transportasi ya, terutama itu transportasi umum itu jarang sekali ya. Nah, ini yang kemudian menjadi kesulitan. Belum lagi ketika ada suatu bangunan atau pekerjaan konstruksi yang tidak memperhatikan implikasi atau dampak lingkungan baik saat ini maupun ke depan. Nah, dengan adanya istilah-istilah ini maka diharapkan Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan pekerjaan konstruksi ya, terutama membangun gedung, diperhatikan efek sosioekonomi dan lingkungannya. Jadi tidak lagi hanya sekedar membangun, tapi bagaimana bila bangunan tersebut ada dan berdiri di sana, kemudian dimanfaatkan, apakah akan memberikan efek kepada masyarakat di sekitarnya. Apakah efek itu berupa efek ekonomi, misalkan meningkatkan tumbuh kembang masyarakat di sekitarnya dan lain sebagainya. Itu ya, kenapa kemudian diperlukan istilah berkelanjutan, baik itu pengadaan berkelanjutan, kalau dalam Permen PUPR ini konstruksi berkelanjutan. Kemudian definisi pengadaan langsung ternyata memang sedikit berbeda. Kalau dalam Perpres, pengadaan langsung ya sama ya Bapak Ibu, pengadaan langsung barang jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang ya. Kalau untuk konsultansi itu sampai dengan bernilai 100 juta, kalau non konsultansi bernilai sampai dengan 200 juta. Tetapi dalam pasal definisinya dalam Permen PUPR ternyata sedikit lebih simpel ya. Jadi di sana menyebutkan pengadaan langsung adalah metode pemilihan mendapatkan penyedia dengan nilai tertentu. Nah, itu ya metode pemilihan mendapatkan penyedia dengan nilai tertentu ya. Tentunya nilainya ini sama ya, sama dengan Perpres karena saya yakin Permen PUPR ini tidak akan berani lagi melanggar Perpres ya. Kalau dulu kan Permen PUPR ada yang melanggar gitu ya, tentang kualifikasi atau klasifikasi usaha kecil non kecil. Nah, sekarang saya yakin mereka sudah belajar dari kesalahan sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan aturan-aturan yang sama. Oleh karena itu, pengadaan langsung untuk jasa konsultansi konstruksi tetap maksimal dengan nilai 100, sementara untuk pekerjaan konstruksinya maksimal 200 juta saja. Nah, itu hal-hal yang diketahui, perlu diketahui Bapak Ibu terkait dengan definisi. Ingat ketika nanti saya menyebutkan jasa konstruksi, maka itu bisa berarti dua-duanya ya, bisa jadi pekerjaan konstruksi, bisa juga berarti jasa konsultan konstruksi. Itu yang perlu saya garis bawahi ya. Jadi ketika nanti kita membeli materi mulai dari awal ya sampai dengan hari keempat besok, kita sepakat bahwa saya menyebutkan jasa konsultan
konstruksi, berarti itu jasa konsultan di bidang konstruksi saja. Nah, perencanaan pengadaan Bapak Ibu, ternyata perencanaan pengadaan dalam Permen PUPR ini terbagi atas 9 tahapan ya, di mana tahapan pertama ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan jenis jasa konstruksi, yang berarti jasa konstruksi apakah itu pekerjaan konstruksi, apakah itu konsultan. Kemudian penentuan jadwal pengadaan, kemudian berikutnya adalah penganggaran pengadaan jasa konstruksinya, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAB, pemaketan pengadaan jasa konstruksi, konsolidasi pengadaan jasa konstruksi, dan terakhir adalah penyusunan biaya pendukung. Mungkin ketika nanti saya menyampaikan materi untuk poin I dan D akan saya padukan ya, Bapak Ibu, akan saya sesuaikan. Nah, itu tadi tahap perencanaan. Kemudian kalau berikutnya ini adalah para pelaku pengadaan. Tadi kita sudah mempelajari pelaku pengadaan barang dan jasa. Itu adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen, yang dalam Permen PUPR ini disebut dengan pengguna jasa. Kalau dalam Perpres 16-nya disebut dengan pejabat penandatanganan kontrak. Kemudian berikutnya adalah pejabat pengadaan. Nah, nanti dalam materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentu pejabat pengadaan. Ya, pejabat pengadaan, dia yang melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui mekanisme pengadaan langsung. Kemudian sebetulnya di di Perpres ada istilah pokja pemilihan dan agen pengadaan, kemudian ada PPHP, di mana dalam materi BIMTEK pengadaan langsung ini tidak akan ada hubungannya. Sebab kenapa? Karena pokja pemilihan tidak diperkenankan untuk melakukan proses pengadaan langsung, dan juga agen pengadaan. Agen pengadaan itu hanya untuk pekerjaan yang memang beresiko tinggi. Sementara kalau menurut hemat saya, nilai untuk pengadaan langsung yang bernilai maksimal 200 juta ini saya kira tidak masih pekerjaan yang sederhana, tidak beresiko tinggi ya. Demikian juga untuk PPHP. PPHP nanti hanya digunakan untuk yang bernilai di atas 200 juta. Jadi dengan kata lain, dalam pekerjaan, dalam materi Permen PUPR tentang pengadaan langsung ini, pelaku pengadaannya hanya cukup pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, PJPHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, dan juga penyedia jasa konstruksi, atau dalam Perpres disebut dengan penyedia. Kita kembali ke perencanaan ya, Bapak Ibu. Perencanaan, ketentuan perencanaan dalam Permen PUPR 14 ini, bahwa perencanaan sebaiknya dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Jadi kalau kita mau melakukan proses pengadaan langsung di tahun 2021, maka kita sudah harus melakukan proses perencanaannya di tahun ini. Atau hasil pengadaan langsung tahun ini merupakan hasil dari perencanaan tahun kemarin. Kenapa? Karena memang kita menyusun renja KLPD itu di tahun anggaran sebelumnya. Sehingga kita, jadi dengan kata lain, kita menyusun renja tahun ini untuk kita gunakan renja di tahun yang akan datang. Kemudian mengacu pada pendekatan konstruksi berkelanjutan dengan menerapkan prinsip konstruksi berkelanjutan. Ini sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun perencanaan itu di tahun berkenaan, di tahun sekarang untuk pekerjaan yang sekarang, maka dikhawatirkan proses perencanaannya tidak berjalan maksimal. Artinya apa? Bahwa perencanaan itu ya asal dapat anggaran, asal dianggarkan, asal pekerjaannya tercapai, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek berkelanjutannya. Kemudian hasilnya berupa dokumen perencanaan pengadaan. Ini nanti di akhir sesi akan saya
bagi. Jadi cuman memang dokumen perencanaan saya masih merujuk pada dokumen perencanaan di Perpres ya Bapak Ibu. Kemudian berbicara mengenai konsep konstruksi berkelanjutan, bahwa pertama adalah kesamaan tujuan, pemahaman, dan rencana tindak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita berbicara tentang konstruksi berkelanjutan, berarti kita harus ada penyamaan persepsi antara para pihak, baik itu di masyarakat, pengguna jasa, ya kalau dalam Perpres ini dalam PUPR disebut dengan pengguna jasa, kalau dalam Perpres disebut dengan pejabat penilai kontrak. Jadi harus ada kesepahaman, pemahaman, ya. Kemudian seminimal mungkin menggunakan sumber daya, ya, baik itu berupa lahan, material, air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Jadi pekerjaan itu seefektif mungkin. Kemudian pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik. Kemudian pengembangan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya. Nah ini di Pemprov Jatim itu beberapa pengadaannya sudah menggunakan ini. Jadi ada beberapa pemeliharaan jalan itu yang menggunakan aspal bekas. Jadi gambarannya adalah ketika ada jalan provinsi yang akan diperbaiki, aspal yang ada itu diambil untuk kemudian digunakan kembali dengan mekanisme yang sudah ada. Ya, jadi mereka menggunakan, jadi tidak lagi beli aspal baru. Nah, ini kan selain biaya sekarang, biaya ke depan kan juga tidak efektif. Ini yang disebut dengan prinsip konstruksi berkelanjutan. Kemudian penggunaan sumber daya hasil siklus ulang. Kemudian perlindungan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi nggak asal tebang. Ya. Namanya pohon itu kalau memang dia menebang pohon satu, maka dia wajib menanam kembali pohon yang sejenis minimal 3, 4, 5 atau berapa di tempat yang ditentukan. Semacam itu bisa dilakukan. Kemudian mitigasi resiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana. Nah ini tepat sekali ya. Jadi kalau jadi dalam dokumen RKK-nya itu sudah harus menyebutkan tentang adanya resiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana. Nah, apalagi di saat pandemi seperti ini, pastikan Bapak Ibu dalam dokumen Bapak Ibu semua sudah mengantisipasi. Contoh sederhananya misalkan di sana diwajibkan penyedia apabila nanti ada tamu yang berkunjung, maka penyedia wajib menyediakan APD. Nah, begitu ya, jadi disediakan APD apabila nanti ada tamu yang berkunjung. Tamu itu bisa jadi pejabat penanda kontrak atau pengguna jasa tadi, bisa jadi suatu saat PA berkunjung, KPA berkunjung, BPK berkunjung, atau mungkin dari elemen luar yang berkunjung. Nah, bagaimana dengan pembiayaannya? Ya, pembiayaannya masuk ikut dalam kontrak. Nanti ya, dalam kontrak tidak harus masuk dalam HPS. Tapi masuk wajib, menjadi kewajiban dari penyedia. Tuh, nih nanti misalkan contohnya sebanyak itu. Kemudian orientasi kepada siklus hidup, orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan, inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan, mendukung kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi. Jadi lebih familiar, lebih ramah, ya, lebih ramah lingkungan, ramah terhadap lembaga, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah prinsip konstruksi berkelanjutan. Kemudian identifikasi kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, gambaran umumnya ya, identifikasi kebutuhan memang kalau dalam Permen PUPR ini sangat rinci ya Bapak Ibu, sangat rinci. Sangat rinci. Nah, jadi ada poinnya banyak sekali, ini poinnya sampai ada 10 poin ya. Tetapi gambaran secara sepintas adalah identifikasi kebutuhan itu adalah bagaimana Bapak Ibu
eh, menentukan suatu pekerjaan itu tidak lagi Bapak Ibu sebagai pengguna jasa yang tiba-tiba menentukan kebutuhan itu. Tetapi ada pola bahwa Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk mencari informasi terkait kebutuhan ini dengan cara apa? Dengan cara pertama, bisa jadi Bapak Ibu menyebarkan surat, meminta surat kepada calon yang akan menggunakan. Jadi pengguna akhirnya itu siapa? Bapak Ibu nanya dulu ke sana. Contoh misalkan Bapak Ibu akan membangun Bapak Ibu di dinas pendidikan, kemudian Bapak Ibu akan membangun suatu lokal kelas baru, maka tidak serta-merta Bapak Ibu langsung menganggarkan kelas baru. Nah, tidak demikian. Tetapi Bapak Ibu diwajibkan untuk bertanya kepada sekolahannya, apa benar membutuhkan kelas baru? Bila membutuhkan kelas barunya yang seperti apa? Ya, kemudian apakah kelas baru ini akan difungsikan untuk pembelajaran ataukah difungsikan untuk laboratorium? Nah, kemudian kalau memang laboratorium, apakah ini laboratoriumnya itu yang sederhana yang diperuntukkan bagi anak di tingkat pertama ataukah di tingkat lanjut? Nah, jadi hal-hal semacam ini harus diketahui lebih detail. Gitu ya. Oke. Penentuan pekerjaan konstruksi berdasarkan jenis, fungsi, kegunaan, dan target atau sasaran yang akan dicapai. Bapak Ibu harus sudah tahu dengan detail. Kemudian penentuan tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi. Ya, kalau dalam hal pengadaan langsung tentu ini pekerjaan yang tidak kompleks, artinya sederhana seharusnya. Kemudian pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh usaha kecil, jelas. Kalau untuk pengadaan langsung diperuntukkan bagi usaha mikro atau usaha kecil. Kemudian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi untuk segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana. Nah, ini juga harus Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan contoh saya tadi membangun ruang kelas baru, kapan nih kira-kira kelas tersebut akan dibangun atau akan ditempati? Jangan sampai kita membangunnya di bulan Maret, padahal bulan Juli sudah harus dipakai. Nah, ini hal-hal semacam ini yang perlu kita hindari. Nah, kemudian penggunaan barang atau material yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, ya diusahakan menggunakan material yang berasal dari dalam negeri selama memang masih ada. Kemudian persentase bagian atau komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan, studi kelayakan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain, kecuali untuk pengadaan langsung ya. Kalau untuk pengadaan langsung ini bisa saya katakan karena ini pekerjaan yang sederhana, maka bisa jadi studi kelayakan tidak dibutuhkan, kemudian hanya kelas seperti itu, kemudian pekerjaannya bisa dilakukan mulai dari jasa konsultan konstruksinya sampai dengan pekerjaan konstruksinya dilakukan pada tahun ini juga. Nah, dipersilakan kalau memang untuk pekerjaan yang sederhana. Kemudian ketersediaan pelaku usaha yang sesuai ada tidak. Nah, ini yang seringkali ya Bapak Ibu, ketika kita belajar dengan Perpres 16, kita ketika melakukan survei selalu berpikiran tentang survei harga, mencari survei harga, mencari spesifikasi teknis. Kita lupa, kita tidak pernah melakukan survei terhadap pelaku usaha. Dalam Permen PUPR ini sudah disebutkan bahwa Bapak Ibu wajib melakukan identifikasi kebutuhan terkait dengan ketersediaan pelaku usaha. Jangan sampai kejadian-kejadian yang lain ketika kita melakukan proses pemilihan penyedia nggak nemu penyedianya, alias proses pengadaannya gagal. Karena apa? Tidak ada yang mau menawar. Begitu terisik di pasar, ternyata tidak ada pelaku usaha yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian pekerjaan konstruksi menggunakan kontrak tahun tunggal atau kontrak tahun jamak. Apakah pengadaan langsung boleh kontrak tahun jamak? Ya, diperkenankan saja. Selama itu memang penyelesaian kebutuhannya lebih dari 1 tahun. Ya, penganggarannya lebih dari 1 tahun. Nah, itu terkait dengan identifikasi kebutuhan. Sekarang penetapan
Jenis pekerjaan konstruksi. Penetapan jenis pekerjaan konstruksi. Ingat tadi saya sampaikan bahwa untuk jasa konstruksi itu ada dua, bisa jadi Bapak Ibu menentukan apakah ini masuk jasa konsultansi konstruksi atau masuk pada pekerjaan konstruksi. Kalau masuk pekerjaan konstruksi, apakah itu masuk dengan pembongkaran, pemeliharaan, ya, pembangunan kembali, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu harus sudah bisa menetapkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah jadwal pengadaan. Nah, jadwal pengadaan ini yang dimaksud dengan jadwal, Bapak Ibu wajib melakukan jadwal dalam proses perencanaan. Bapak Ibu sudah harus menyiapkan kapan kira-kira melakukan proses persiapan pengadaan barang dan jasa dan kapan pelaksanaan paket tersebut. Maka Bapak Ibu juga harus sudah menentukan kira-kira kapan ini jadwal yang harus laksanakan, persiapannya kira-kira saya kapan, pelaksanaannya kira-kira kapan. Nah, itu Bapak Ibu sudah harus menentukan. Kemudian kalau dalam proses persiapan, yang melakukan persiapan tentu dalam proses pengadaan langsung, dalam rangka persiapan pengadaan barang dan jasa, atau dalam rangka persiapan pemilihan penyedia pengadaan langsungnya, yang melakukan adalah pejabat pengadaan. Ya, dalam hal memilih penyedia. Kemudian dalam hal penyusunan HPS, ya, jadi persiapan itu adalah, besok akan kita pelajari, salah satunya adalah penyusunan HPS, maka yang melakukan persiapan dalam hal ini adalah PPK. Jadi PPK harus sudah menentukan kapan melakukan proses persiapan. Kemudian jadwal pelaksanaan kontraknya, kapan ini kira-kira Bapak Ibu sebagai pengguna jasa atau sebagai PPK, Bapak Ibu sudah wajib tahu kapan kira-kira barang atau pekerjaan tersebut dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian penganggaran pekerjaan konstruksi. Biaya jasa konstruksi yang dibutuhkan, ya, jadi anggaran pengadaan jasa konstruksi ini terdiri atas dua, yaitu biaya jasa konstruksi itu sendiri dan biaya pendukungnya. Ya. Kalau dalam biaya pendukung, kalau dalam jasa konstruksi sudah jelas ya, jadi jasa konstruksi berarti biaya yang digunakan untuk melaksanakan dalam rangka mendapatkan pekerjaan konstruksi tersebut. Jadi kalau misalkan kita membangun gedung, maka biaya jasa konstruksinya ya kita bagaimana kita menilai harga dari gedung itu kalau kita bangun berapa nilainya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, selain dari harga perolehan gedung tadi, maka kita wajib pula memperkirakan atau menyusun biaya pendukung. Misalkan biaya pelatihan, kalau memang nanti pekerjaan konstruksi tersebut ada biaya pelatihannya, mungkin biaya pelatihan keselamatan naik, misalkan tingkat yang gedung tinggi dan sebagainya. Kemudian biaya instalasi, biaya testing, kemudian biaya administrasi dan biaya lainnya termasuk honor Bapak Ibu semua sebagai pelaku atau juga sebagai pengguna jasa pada pekerjaan konstruksi atau pada jasa konstruksi ini. Jadi sudah harus diperhitungkan. Termasuk mungkin dalam rangka survei yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu butuh perjalanan dinas. Silakan ya Bapak Ibu dianggarkan kembali. Nah, khusus untuk pekerjaan konstruksi, bagaimana cara menyusunnya? Ingat Bapak Ibu ya, untuk pekerjaan konstruksi, untuk biaya jasa konstruksinya, terutama pekerjaan konstruksi, maka mengacu pada DED yang disusun tahun sebelumnya. Jadi mengacu pada DED untuk pekerjaan yang kompleks sebaiknya DED sudah disusun tahun kemarin. Tapi untuk pengadaan langsung, ya diperkenankan DED-nya disusun tahun ini juga karena memang bersifat sederhana. Nah, maka yang terpenting adalah biaya jasa konstruksinya atau biaya pekerjaan konstruksinya mengacu pada DED yang sudah disusun oleh konsultan perencana.
Berikutnya adalah DED, ini merupakan acuan dalam menyusun spesifikasi teknis dan RAP. Disusun 1 tahun sebelumnya kecuali untuk proses pengadaan langsung. Kecuali mendesak dan anggaran sudah siap, bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam oleh laboratorium yang diindikasikan dengan membutuhkan waktu yang lama. Jadi intinya bahwa DED ini disusun tahun kemarin, tetapi untuk pekerjaan yang sederhana, plus juga pengadaan langsung yang menurut hemat saya itu adalah pekerjaan yang sederhana, maka diperkenankan DED itu disusun tahun ini. Kemudian penyusunan spesifikasi teknis. Nah, jenis spesifikasi teknis itu ada beberapa ya dalam Permen PUPR ini. Ada spesifikasi bahan bangunan konstruksi, ada spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, kemudian ada spesifikasi proses atau kegiatan, ada spesifikasi metode konstruksi atau metode pelaksanaan atau metode kerja, dan ada spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Ingat ya, dalam Permen PUPR ini, personil manajerial itu hanya diperkenalkan 1 orang untuk 1 jabatan. Kemudian, ketentuan menyusun spesifikasi teknis, mencantumkan ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan. Jadi jangan lupa, dalam dokumen spesifikasi teknis atau KAK, kalau untuk jasa konsultansi konstruksi, wajib menyantumkan ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan. Kemudian, dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produk dalam negeri. Ya, sepanjang produk dalam negeri tersebut tersedia dan mencukupi. Nah, kapan pekerjaan konstruksi menyebutkan merek? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi, misalkan pembangunan gedung, maka Bapak Ibu sudah diperkenankan menyebutkan merek lampu, kabel, ya, kemudian keramik. Ya, maka diperkenankan Bapak Ibu untuk langsung menyebutkan merek, tipe, dan jenisnya sekalian. Diperkenankan. Jadi tidak perlu lagi malu-malu ya. Malu-malu itu dalam artian selama ini selalu disebutkan dengan setara. Setara Asia Tile, setara Philips. Nah, ini tidak ada justifikasinya setara itu seperti apa. Nah, ini yang kadang menjadi persoalan-persoalan di kemudian hari, banyak sekali ya. Maunya setara Philips, ternyata yang dipasang merek DOP. Ketika pengguna jasa itu mengklaim, wah ini kok nggak setara. Nah, akhirnya terjadi perselisihan, karena menurut penyedia merek DOP itu setara. Tapi menurut pengguna jasa nggak setara. Nah, ini yang nah, jadi langsung saja sebutkan. Bahkan ketika Bapak Ibu untuk pekerjaan yang lebih besar ya, pembangunan gedung, kemudian di sana ada liftnya, sebutkan saja lift merek dan tipenya. Nggak apa-apa. Nggak usah sok-sok pintar menyusun spesifikasi teknis atau merek liftnya tidak disebutkan, tapi membuat secara rinci. Silakannya lagi menyusun spesifikasi liftnya tidak didampingi oleh tim atau tenaga ahli yang kompeten di bidang lift. Ini pernah terjadi. Jadi sebutkan saja. Yang tidak diperkenalkan dalam menyebut merek itu ketika Bapak Ibu ada proses pengadaan barang, misalkan gedungnya sudah selesai tinggal pasang lift. Kemudian Bapak Ibu melakukan proses pemilihan penyedia, misalkan tender atau pengadaan langsung, pengadaan lift. Nah, ini Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menyebutkan merek. Jadi kalau pembangunan gedungnya diperkenankan Bapak Ibu menyebutkan merek. Kenapa? Karena lift merupakan komponen. Ya, itu. Maka pekerjaan konstruksi diperkenankan. Jadi nggak usah lagi setara-setara, sebutkan saja mereknya apa, merek yang bagus silahkan.
Nah, kemudian berikutnya semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional atau SNI, nasional Indonesia. Nah, pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi. Kalau SNI ya, memang sebaiknya kita jangan soal menggunakan ISO, dikit-dikit ISO ya Bapak Ibu. Ya. Tapi sayangnya memang SNI di kita itu masih sedikit ya. Kalau nggak salah itu cuman kabel sama tabung gas. Helm sama tabung gas yang ada SNI, nggak tahu yang lainnya. Nah, itu yang susah. Kemudian metode konstruksi atau metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu dalam proses pengadaan langsung, Bapak Ibu wajib menyusun metode pelaksanaan karena penyedia sudah tidak lagi diwajibkan untuk menyusun metode pelaksanaan. Jadi karena sudah standar, maka Bapak Ibu menyusun sebaik mungkin metode pelaksanaan yang nanti akan digunakan oleh penyedia dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Kalau dulu penyedia berlomba-lomba, mereka membuat sendiri metode pelaksanaan, sekarang tidak. Bapak Ibu lah yang menyusun metode pelaksanaan. Jadi metode pelaksanaannya, ya metode konstruksi, pelaksanaan, metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan dan dapat dilaksanakan. Sebab apa? Ketika nanti itu tidak aman, Bapak Ibu bisa dikenai pertanggungjawaban. Ya, kalau dulu kan nggak metode pelaksanaan dari penyedia, gitu ya. Jadi hati-hati ketika menyusun metode pelaksanaan. Tolong didampingi oleh orang yang ahli konstruksi, kecuali Bapak Ibu sudah ahli konstruksi. Kemudian jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan, mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produksi. Nah, jadi ini hal-hal teknis detail wajib dimasukkan dalam menyusun spesifikasi teknis atau KK. Nanti kalau Bapak Ibu perlu gambaran, perlu teknik menyusun spesifikasi teknis, nanti silakan saja tanya ke Mbak Neno atau Mbak Upi kapan ada pelatihan penyusunan spesifikasi teknis. Nanti akan saya berikan materi teknik menyusun spesifikasi teknis. Kemudian mencantumkan kriteria produk yang diinginkan, mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran, kemudian mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan lain sebagainya. Ya, wajib di sana. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu menyusun spesifikasi teknis, penentuan merek ya dalam Perpres, ini merupakan komponen, merupakan suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, barang atau jasa dalam e-katalog, barang atau jasa dengan menggunakan tender cepat. Jadi Bapak Ibu silakan ya, jangan sampai dengan adanya Perpres 16 dan Permen PUPR 14 ini diharapkan tidak ada lagi pekerjaan konstruksi yang salah penetapan spesifikasi teknisnya. Sebab saya masih menjumpai ketika ada kasus-kasus kontrak, yaitu tadi pada pekerjaan lantai, seharusnya yang namanya lantai itu mengkilap, tetapi ternyata begitu dipasang, lantainya itu masih setengah jadi. Jadi seperti keramik yang setengah jadi, seperti memang benar keramik, tapi keramik setengah jadi ada itu ternyata. Dan ini PPK tidak bisa berkutik ketika dipasang hal semacam ini karena mereka pada saat itu takut menyebutkan merek, tipe, jenis. Nah, berikutnya review dan penetapan spesifikasi teknis. Jadi intinya adalah penggunaan produk dalam negeri SNI, kemudian menggunakan produksi industri hijau, tersedia dan mencukupi, boleh menyebutkan merek. Kemudian kalau untuk penyusunan KAK, ya jasa konsultasi konstruksi, uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas. Jadi kalau memang itu pekerjaan perencanaan, misalkan, jadi uraikan perencanaan yang seperti apa. Kemudian waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran. Ini dalam proses perencanaannya masih seringkali dijumpai ada
pekerjaan-pekerjaan konstruksi di mana dalam kontraknya itu tertulis bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 15 Desember. Bahkan masih ada yang akhir pekerjaan itu 30 Desember. Nah, ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu karena akan menjadi polemik. Ya, polemiknya apa? Di penambahan waktu. Sebab bagi penyedia yang namanya penambahan waktu, toleransi keterlambatan, toleransi ya, itu selalu dianggap sebagai hak. Sementara dalam aturan bukan, itu bukan merupakan hak, tetapi itu adalah apa? Apa namanya? Keleluasaan bagi BPK untuk memberikan toleransi. Jadi toleransi bagi penyedia untuk toleransi bagi PPK untuk memberikan atau tidak memberikan keterlambatan. Nah, ini seringkali menjadi persoalan. Nah, berikutnya tentang kompetensi dan waktu kebutuhan tenaga ahli wajib dicantumkan sudah dengan jelas. Kemampuan badan usaha penyedia jasa konsultansi konstruksi juga harus jelas. Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan sebutkan dalam KAK, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan risiko terkait keselamatan konstruksi dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi KAK harus sudah detail mengenai hal ihwal pekerjaan jasa konsultansinya. Ini ada yang bertanya, Pak. Silakan, Pak. Dari Pak Afif Siswoyo. Pertanyaannya, bagaimana jika spesifikasi teknis dari PPK tidak mencantumkan atau mensyaratkan peralatan minimal yang harus dipenuhi oleh penyedia? Nah, kalau memang dalam spesifikasi teknis tidak mencantumkan peralatan minimal, pertanyaan saya tidak bisa menjawab, tetapi pertanyaan saya, apakah mungkin itu bisa dilakukan? Nah, kalau memang mungkin, berarti memang tidak membutuhkan peralatan. Nah, silakan saja, mungkin itu pekerjaan pemeliharaan yang sederhana, seperti mungkin pengecatan, ya, pengecatan yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi, hanya bisa cukup dijangkau oleh tangan saja, ya dipersilakan. Nah, maka seyogyanya kalau sudah ditetapkan ya Bapak Ibu, sepanjang proses pemilihan penyedia barang dan jasa itu belum masih berjalan, ya maksimal sampai dengan penjelasan, maka spesifikasi teknis dapat diubah. Kalau memang ternyata dalam spesifikasi teknis tidak ada peralatan minimal, tetapi pada pelaksanaannya nanti ada. Nah, maka sepanjang apa namanya proses pemilihan penyedia maksimal pada saat pemberian penjelasan belum batas akhir pemasukan dokumen penawar, maka spesifikasi teknis bisa diubah atas persetujuan pejabat pembuat komitmen. Ya, silakan kalau ternyata memang dibutuhkan peralatan minimal. Gitu Mbak Upi ya. Bapak Ibu, saya lanjut ke penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Nah, dalam pasal 32 disebutkan dalam hal pekerjaan konstruksi dan nilai pakur di atas 100 atau kalau untuk pekerjaan jasa konsultansi di atas 10 miliar ya, maka wajib mendapat persetujuan pejabat tinggi madya. Ya, kalau untuk di daerah mendapat persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama. Nah, itu ya. Kemudian HPS didasarkan pada hasil perkiraan. Jadi untuk yang di atas saya, kalau untuk pekerjaan pengadaan langsung maka tidak dibutuhkan persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama ya kalau untuk di pemerintah daerah yang menggunakan APBD. Kemudian penyusunan HPS didasarkan pada hasil perkiraan biaya atau RP yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan dan hasil review RAP. Jadi HPS nanti sehingga dengan kata lain RAP ini nanti setelah dilakukan review dan kemudian disetujui kalau mau untuk yang nilai 100 sampai dengan atau 10 miliar ini, kalau untuk pengadaan langsung tanpa persetujuan itu, maka RAP ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun HPS. Ya, jadi RAP
Jadi RAB-nya nanti digunakan untuk menyusun HPS. Besok akan kita detailkan dalam rangka menyusun HPS. Nah, ini ya gambarannya. Kalau untuk rencana anggaran biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi. Jadi kalau untuk APBN, ya, untuk pekerjaan konstruksi nilai di atas 100 miliar atau konsultansi konstruksi di atas 10 miliar wajib mendapat persetujuan dari pejabat tinggi media. Sementara dari kalau untuk APBD wajib mendapat persetujuan dari pejabat tinggi Pratama. Kalau untuk pengadaan langsung tidak diperlukan. Nah, ini penyusunan rencana RAB ya. Jadi Bapak Ibu membuat spesifikasi teknis terlebih dahulu ya. Kemudian setelah ketemu spesifikasi teknisnya, membuat spesifikasi teknis bahan dan peralatan ya, seperti tadi. Kemudian membuat daftar rincian pekerjaan ya, terdiri atas aktivitas-aktivitas, jadi misalkan dari pekerjaan persiapan, pekerjaan pembersihan, pekerjaan pembongkaran, jadi aktivitas-aktivitasnya sudah detail sekali, sudah ditulis, maka tinggal Bapak Ibu menghitung volume tiap-tiap pekerjaan. Jadi pekerjaan persiapan, kira-kira volumenya berapa, pembongkaran seperti apa, dan sebagainya. Barulah kamu kemudian kalau sudah, jadi misalkan pembongkaran sewa alat berapa hari, kemudian tenaga kerja atau upah tenaga kerja itu berapa orang, berapa hari, sudah ketemu volumenya tiap masing, barulah kemudian diisi sewa alatnya per hari berapa, dikalikan dengan volumenya. Kemudian upahnya per orang berapa dikalikan volumenya. Nah, kalau semua masing-masing aktivitas ini sudah diketahui, sudah dikalikan dengan harganya, maka Bapak Ibu tinggal menjumlahkan. Jadi masing-masing aktivitas menghitung mengkalikan. Jadi persiapan ketemu 25 juta. Kemudian pembersihan ketemu 15 juta, misalkan begitu. Nanti pelaksanaannya ketemu 50 juta, sehingga total misalkan 100 juta. Nah, 100 juta inilah yang kemudian disusun dalam RAP dalam format yang berlaku untuk pengesahan. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi cara menyusun RAP, jadi tidak serta-merta langsung ketemu ada angka. Pemaketan pengadaan berorientasi pada keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja. Ketersediaan rantai pasok. Jadi ketika menyusun pemaketan, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu wajib mengacu pada hasilnya, hasil yang diinginkan seperti apa. Nah, maksud dari hasilnya seperti apa ini jangan sampai ketika melakukan pemaketan Bapak Ibu memisah-misahkan satu pekerjaan yang seharusnya itu jadi satu kesatuan. Contoh misalkan begini, Bapak Ibu sedang membangun puskesmas. Nah, di sana itu puskesmas belum ada, puskesmasnya terbagi, pemakatannya terbagi, pembangunan puskesmasnya dipisah dengan pembangunan kamar mandinya. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya, jadi yang namanya bangunan itu sudah harus bisa dimanfaatkan, ya, mengacu pada kinerjanya. Kinerjanya apa? Ya, puskesmas tersebut bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Apakah kalau misalkan tidak ada kamar mandi bisa digunakan? Pertanyaan saya, mau kalau ke kamar mandi, kalau mau ke toilet kemana? Nah, itu ya, jangan ketika melakukan pemaketan harus seperti itu. Kemudian ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi ini juga. Nah, ada beberapa SBU kalau sekarang dibatasi ya, SBU maksimal 2. Maka ketersediaan rantai pasok ini Bapak Ibu wajib Bapak Ibu ketahui, jangan sampai ya membangun pekerjaan atau memelihara jalan ternyata Bapak Ibu tidak memperkirakan apa ketersediaan AMP-nya, aspalnya. Nah, kita begitu proses sudah dilaksanakan, kontrak sudah ditandatangani, ternyata di daerah tersebut itu tidak ada yang namanya AMP.
Sehingga AMP-nya harus ambil di luar kota yang jaraknya 5-10 jam perjalanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pemaketannya harus, nah, kalau jelas seperti ini gimana? Ya, ada beberapa daerah yang melakukan pemaketan pengadaan aspal sendiri, pengadaan material sendiri, pengadaan tender untuk jasa tenaga kerjanya sendiri. Nah, mereka melakukan konsolidasi. Nah, ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan. Kemudian, kemampuan pelaku usaha. Jangan sampai kita memaketkan di daerah tersebut banyak sekali pemaketan usaha atau badan usaha yang kecil, tetapi di pemerintah daerah kita pemaketannya selalu non kecil saja. Nah, ini yang pasti akan menimbulkan rame ya, bukan persoalan. Kemudian pemaketan juga memperhatikan ketersediaan anggaran. Misalnya ada ini 2 hari yang lalu itu yang kontak saya, anggarannya cuma tersedia 1 miliar, mau membangun gedung, padahal gedungnya sendiri kalau ditaksir itu bernilai kurang lebih sekitar 8 miliar. Sekarang ada cuma 1 miliar, saya bangun ya Pak. Nah, ini yang harus berhati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau sudah anggarannya 1 miliar bagaimana? Ya sudah, dibangun saja. Apa mungkin untuk tahun ini karena adanya 1 miliar, ya dibangun konstruksi pendukungnya saja, misalkan akses jalan masuknya. Kalau gedungnya nanti dulu nunggu anggaran penuh. Nah, semacam itu. Ya. Jadi ketika melakukan pemaketan, tolong yang jeli ya Bapak Ibu, memperhatikan ketersediaan anggaran itu tadi. Jangan sampai yang seperti yang saya ceritakan ini terjadi di Bapak Ibu. Ya, jadi anggaran butuh 8 miliar, anggarannya tersedia cuma 1 miliar, tendernya 8 miliar, kontraknya 8 miliar. Padahal tahun depan belum tentu yang 7 miliar itu turun anggarannya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, berikutnya adalah pemaketan ya Bapak Ibu. Dalam pemaketan pengadaan barang saja, pertama dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang memiliki sifat pekerjaan yang sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah atau masing-masing sesuai dengan hasil kajian atau telah. Jadi gini, contoh misalkan Provinsi Jawa Timur akan melakukan proses pengadaan alat kesehatan yang akan dibagikan kepada seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Nah, ternyata proses tendernya dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur di provinsi. Nah, ini yang dilarang. Kalau seperti ini siapa? Berikan anggaran itu ke masing-masing daerah untuk masing-masing daerah menganggarkan atau melakukan tender di daerahnya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena lebih efisien. Ya. Kemudian berikutnya, dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis perkaranya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai. Ini contoh, masih ada beberapa instansi, contoh di Dinas Pendidikan, itu melakukan proses pengadaan, bukan pendidikan ya. Ya, saya contohkan pendidikan saja. Di pendidikan itu ada kalau pengadaan lokal kelas ya, kelas membangun kelas, maka mereka membiasakan diri membangun kelas lengkap dengan mebler siswanya. Nah, ini kan tidak sesuai. Mebler itu pekerjaan barang, sementara kalau untuk bangunan gedungnya itu pekerjaan konstruksi. Jelas penyediaannya tidak sesuai, maka Bapak Ibu dilarang menyatukan yang demikian. Kemudian dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Nah, ini juga seringkali ada pembangunan puskesmas di beberapa kecamatan. Tetapi kemudian karena anggaran berada di Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan langsung menyatukan satu paket pembangunan gedung puskesmas di 5 kecamatan. Nah, ini yang tidak
diperkenankan, ya. Kenapa? Kalau sudah jadi satu begitu, pasti usahanya non kecil. Totalnya jadi 3 miliar. Padahal kalau misalkan itu 5 paket kan bisa dipisah-pisah menjadi 600 jutaan sehingga bisa dilakukan oleh usaha kecil. Ini ya. Kecuali kalau memang membangun rumah sakit atau membangun kantor puskesmas di satu titik yang bernilai 5 miliar. Nah, maka yang demikian ini mau tidak mau ya usahanya harus non kecil karena memang itu satu paket. Berikutnya dilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Ya, dilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Jadi, Bapak Ibu tidak diperkenankan memisah beberapa ya. Jadi hati-hati kalau membuat paket pengadaan langsung. Jangan sampai diindikasikan memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Itu ya yang berbahaya. Contoh yang sering saya jumpai adalah pemeliharaan jalan, pemeliharaan ruas jalan. Itu ada katakanlah 1 kilometer dibagi menjadi 5, padahal satu ruas jalan dibagi menjadi 200 jutaan. Nah, dari luas kilometer 0 sampai 200 meter, 201 sampai dengan 400, 401 sampai dengan, nah ini yang tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang mau satu kesatuan paket silakan. Ya. Kemudian pemakaian meningkatkan peran serta usaha kecil dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem dan kualitas, serta kemampuan teknis. Nah, menetapkan sebanyak-banyaknya paket, tapi ingat bahwa paket untuk usaha kecil itu sampai dengan 2,5 miliar. Ya, jangan sampai seperti tadi, totalnya itu 5 miliar, kemudian dipecah menjadi 25 paket. Padahal itu satu kesatuan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Kemudian contoh lagi yang tidak boleh dipecah-pecah ya, yaitu tadi pengadaan gedung 5 miliar. Kemudian dipecah menjadi 1 miliaran supaya bisa digunakan untuk usaha kecil ini juga tidak diperkenankan, karena satu gedung itu satu kesatuan sistem, satu kesatuan kualitas, satu kesatuan kemampuan teknis, satu kesatuan tanggung jawab. Ya, Pak Kadir. Siap. Mungkin ada yang bertanya lagi Pak Kadir. Oke, silakan Mbak. Dari Pak Muhammad Fajar Nur, pertanyaannya, untuk penggunaan RK3K atau RKK di pengadaan langsung konstruksi, apakah menjadi sebuah kewajiban? Ya. RKK sekarang ini wajib ya Bapak Ibu, apalagi dalam pandemi sebagaimana dengan surat-surat edaran yang ada. Jadi sekarang itu sudah wajib ya dipenuhi, tetapi memang biayanya itu tidak harus muncul di APS-nya. Jadi merupakan RKK itu wajib ada di menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa. Ya, gitu mungkin Mbak Upi. Ini Pak Fajar itu videonya aktif Pak. Apa mau ditanya langsung mungkin Pak? Oh enggak, langsung saya enggak ya. lambaikan tangan. Enggak apa-apa. Kenapa malu-malu ya? Kenapa malu-malu ya? Baik Pak, lanjut saja Pak Kadir. Lanjut. Jadi masih di pemaketan. Kemudian nilai paket pekerjaan konstruksi paling banyak 2,5 miliar dicadangkan untuk peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan konstruksi dengan resiko tinggi. Jadi untuk pekerjaan yang 2,5 miliar itu hanya untuk usaha kecil ya Bapak Ibu. Tuh kalau lebih detailnya. Nah,
Untuk pekerjaan konstruksi usaha kecil dengan nilai HPS sampai dengan 2,5 miliar. Untuk usaha menengah di atas 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Kalau untuk di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar itu hanya untuk usaha klasifikasi besar. Nah, besar itu kadang-kadang ada badan usaha milik negara seperti Waskita, Wijaya Karya, PP, dan lain sebagainya ya, Adikarya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pekerjaan sampai 50 sampai dengan 100 miliar ini, BUMN yang saya sebutkan tadi tidak diperkenankan untuk ikut. Jadi ini hanya untuk besar yang non BUMN saja. Sementara di atas 100 miliar, maka diperkenankan ya usaha besar bersaing dengan BUMN. Kenapa ada pemaketan seperti ini? Karena memang BUMN kita itu sudah sangat settle ya Bapak Ibu dari sisi kemampuan, baik sisi kemampuan keuangan maupun kemampuan teknisnya itu sudah sangat luar biasa. Bahkan kita tahu pembangunan Mekah itu salah satunya melibatkan BUMN kita, ya. Jadi itu. Nah, untuk usaha kecil sampai dengan 2,5 miliar, beda dengan penataan seperti ini ya. Usaha kecil, menengah, besar non BUMN besar. Ini apabila pada masing-masing tingkatan itu ternyata tidak bisa, misalkan usaha kecil, mungkin paketnya hanya 2 miliar, ya paketnya hanya 2 miliar, tetapi pada saat itu pekerjaan tersebut resikonya tinggi, resiko kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi itu tinggi, maka diperkenankan meskipun nilai HPS-nya itu 2 miliar, ya, tetapi dikerjakan oleh usaha menengah, diperkenankan sepanjang ada justifikasi teknis bahwa usaha kecil tidak mampu. Diperkenankan ya, jadi naik satu tingkat. Kalau usaha kecil dianggap nggak mampu, naik ke usaha menengah. Kalau usaha menengah ternyata sampai dengan 50 miliar ini ternyata usaha menengah tidak mampu, maka naik ke besar. Nah, gitu ya. Nah, kalau BUMN tidak diperkenankan ya, misalkan ada usaha 50 miliar, mampu tidak menengah, BUMN ikut ke sana tidak diperkenankan. Atau nilainya 99 miliar, harusnya ini untuk besar non BUMN, tetapi karena nilainya 99 miliar, besar dianggap tidak mampu, BUMN masuk tidak diperkenankan. Jadi dengan kata lain, masing-masing pemaketan ini naik satu tingkat sesuai dengan tingkat resiko dan teknologi yang digunakan, kecuali untuk BUMN. Pak Kadir, izin lagi. Ada yang bertanya, Pak? Siap. Pak Afif Sifswoyo, pertanyaannya, apa contoh bentuk sederhana dari RK3K untuk pengadaan langsung? Kenapa? Apa contoh bentuk sederhana dari RK3K untuk pengadaan langsung? Oke. Apa contoh? Nah ini mungkin bisa saya bahas besok ini ya mestinya ya. Ini pelaksanaan pengadaan langsungnya, bentuk evaluasi, bentuk-bentuk dokumennya. Sebetulnya bisa saya bahas, atau bukan saya bahas besok saja, Mbak Opi. Untuk ini saya simpan dulu ya, besok ditanyakan kembali ya, karena kita lebih ke arah perencanaannya dulu. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak, dari Pak Syamsuniam. Mengapa dalam Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 pengalaman untuk pengadaan langsung menggunakan pengalaman subbidang dan untuk tender hanya menggunakan pengalaman konstruksi 4 tahun terakhir? Ya, ini memang jadi untuk pengalaman ya, jadi klasifikasinya besok ini sebetulnya dievaluasi, tapi memang kemarin sudah saya sampaikan ya, kenapa ini menggunakan subbidang termasuk pada SBU-nya, kenapa masih menggunakan subbidang ini mempersulit usaha kecil ya. Tapi jawaban saya ini jawaban dari penyusun Permen PUPR-nya adalah bahwa ini untuk
memberikan rasa aman kepada pejabat atau pengguna jasanya. Itu jawaban dari kemarin, cuman saya apa namanya, dibalik itu seperti apa, nanti saya tanyakan kembali ya, besok saya jawab kembali, mungkin gitu Mbak Upi. Baik Pak, berarti 2 pertanyaan besok ya Pak? Iya. Kami simpan dulu kalau gitu. Oke. Oke Pak, monggo lanjut Pak. Nah ini kalau untuk jasa konsultansi konstruksi ya, untuk usaha kecil sampai dengan 1 miliar, kemudian usaha menengah 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar, besar di atas 2,5 miliar. Bila tidak mampu sama ya, bila tidak mampu naik 1 tingkat. Nah, berikutnya adalah konsolidasi pengadaan konstruksi. Konsolidasi pengadaan konstruksi adalah strategi PPJ yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Nah, ini kalau dalam perpresnya ya dilakukan mulai perencanaan sampai dengan, kalau dalam perpresnya mulai dari perencanaan bisa dilakukan, persiapan dilakukan, bahkan dalam proses pemilihan penyedia pun bisa dilakukan. Tetapi dalam Permen PUPR, konsolidasi dilakukan di perencanaan pengadaan barang dan jasa dan hanya bisa dilakukan oleh PA, KPA atau BPK. Jadi dengan kata lain, pejabat pengadaan tidak bisa melakukan konsolidasi. Kenapa? Karena memang tidak bisa menggabungkan paket-paket pekerjaan yang sejenis. Nah, konsolidasi dalam pekerjaan konstruksi ini memang diarahkan ke nantinya ya Bapak Ibu, terutama untuk konstruksi jalan dan jembatan itu memang diarahkan nanti ke depan itu ada konsolidasi. Jadi gini, tidak lagi kalau setiap tahun itu ada pekerjaan aspal yang setiap tahun, terutama di akhir tahun itu selalu terjadi kelangkaan aspal. Maka diharapkan dengan adanya konsolidasi ini penggabungan. Jadi penggabungan, maka ketiadaan aspal tidak lagi menjadi pekerjaan yang rutin per tahun. Setiap tahun selalu ada. Ya. Jadi tidak setiap tahun selalu ada. Maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penggabungan tadi itu, penggabungan pekerjaan jalan ini tidak lagi pemaketannya tidak lagi perluas jalan, tetapi per jenis pekerjaan. Ini di beberapa pembangunan gedung mungkin bisa dilakukan ya. Jadi kalau di jalan itu sudah gabungkan pekerjaan aspal sendiri, sewa alat, tender sendiri, belanja material, tender sendiri, kemudian tenaga kerja, tender sendiri. Nah, kemudian ini yang jadi dalam satu perangkat daerah itu hanya untuk yang di bidang jalan itu hanya ada 4 paket tadi. Ini sangat-sangat efisien Bapak Ibu kalau sampai dilakukan. Bahkan ada satu daerah ya di Sumatera sana itu melakukan proses demikian, itu bisa sampai melakukan efisiensi sampai hampir dengan 40%. Semula itu dibutuhkan 1 triliun, begitu dilakukan proses konsolidasi ini ternyata hanya membutuhkan sekitar 600 sekian, hampir tidak sampai 700 miliar saja. Itu tahapan konsolidasi pengadaan barang dan jasa ini. Nah, kalau sudah rencana umum pengadaan ya, maka Bapak Ibu kalau sudah ada dokumen perencanaannya, maka Bapak Ibu wajib menyusun yang namanya rencana umum pengadaan. Rencana umum pengadaan adalah daftar rencana PBJ yang dilakukan oleh perangkat daerah. RUP ditetapkan dan diumumkan oleh pengguna anggaran masing-masing KLPD. RUP sedikitnya berisikan antara nama dan alamat pengguna anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, jumlah paket penyedia, dan paket swaklo dan perkiraan besaran biaya. Nah, ini adalah gambaran umum tentang
hal-hal apa saja yang harus ada di RUP. Kemudian setelah RUP diumumkan, maka setelah RUP ditetapkan oleh pengguna anggaran, maka RUP wajib diumumkan. Kalau untuk kementerian lembaga, pengumuman dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. Jadi kalau untuk APBN, sementara kalau untuk perangkat daerah, pengumuman dilakukan setelah rancangan atau raperda APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD. Itulah tadi ya, namanya perencanaan. Jadi perencanaan itu disusun sebelum Bapak Ibu menyusun RKBU. Ya, kalau dalam pengelolaan barang daerah atau pengelolaan barang milik negara, itu ada yang namanya RKBU. RKBU nanti ini disusun berdasarkan renja yang sudah disusun. Nah, kemudian dokumen perencanaan ini disusun bersamaan dengan renja tadi. Ya, jadi renja sudah disusun, baru setelah itu baru menyusun RKPU dan RUP. Gitu. Baru kemudian diumumkan setelah dibahas bersama dan RAPBD sudah dituju bersama oleh Pemda. Ini metode-metode pengumumannya, metode aplikasi atau pengumumannya Bapak Ibu. Ya, diumumkan di aplikasi Sirup, bisa ditambah dengan situs web KLPD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar atau media lainnya. Silakan ditambah situs papan pengumuman resmi sepanjang sudah diaplikasikan dalam Sirup. Sebab dalam Sirup ini merupakan salah satu bagian dari prinsip pengadaan, yaitu transparan. Ya, jadi transparan anggaran, transparan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa diawali dari Sirup. Dan juga apabila nanti akan melakukan proses pengadaan langsung, proses pembelian penyedia barang atau jasa, maka Bapak Ibu bisa mencari nomor paket melalui aplikasi Sirup. Ke depan akan dikoneksikan antara e-budgeting, ya, e-planning, e-budgeting, Sirup, dan LPSE, termasuk e-kontrak. Nanti akan disinergikan semuanya. Mudah-mudahan secepatnya akan dilakukan proses sinkronisasi antar bagaimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Upi. Baik, Pak. Ya. Ini sebelumnya ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Afif Siswoyo. Pertanyaannya, dengan adanya konsolidasi pengadaan, apakah tidak mengurangi peran serta usaha kecil dan UMKM? Konsolidasi pengadaan dilakukan sebelum atau sesudah RUP? Ya. Oke, baik. Konsolidasi. Apakah kemudian tidak mengorbankan usaha kecil? Nah, Bapak Ibu, ketika proyek UMKM sebetulnya bisa dilakukan peningkatan peran serta UMKM bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Pertama adalah kita bisa memasukkan UMKM itu ke dalam e-katalog. Bahkan e-katalog sekarang sudah dibuka ya untuk e-katalog daerah, mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten kota bisa dilakukan seperti itu. Nah, UMKM tadi bisa dimasukkan ke dalam e-katalog tadi. Nah, kemudian konsolidasi, apabila nanti ada konsolidasi, apakah ini tidak mengganggu juga? Nah, tergantung metodenya tadi. Kalau memang dengan konsolidasi ternyata di e-katalog sudah ada, nah silakan menggunakan e-katalog di mana isinya ada UMKM. Atau dipertimbangkan apakah dengan adanya konsolidasi ini akan lebih efisien kalau dilaksanakan oleh usaha kecil. Ya, jadi ada berbagai macam cara. Memang banyak yang berpikiran bahwa nanti kalau konsolidasi ini akan berakibat mematikan usaha. Nah, jangankan itu, e-katalog aja dikatakan mematikan usaha. Tapi sekarang sudah berkembang, ada yang namanya BELA. Nah, ini sudah di sana kumpulan dari UMKM, sudah bisa bergabung di sana. Jadi konsolidasinya saya kira juga
tergantung jenis pekerjaannya ya. Jadi silakan kalau mau menggunakan memanfaatkan e-katalog. Nah, terus kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Konsolidasi pengadaan dilakukan sebelum atau sudah RUP? Konsolidasi pengadaan ini dilakukan pada, nah dalam tadi sudah saya sampaikan dalam Perpres itu yang namanya konsolidasi bisa dilakukan kapan saja, mulai dari perencanaan sampai persiapan itu bisa, dan pelaksanaan, bahkan pelaksanaan pemilihan penyedia masih dimungkinkan. Tetapi dalam Permen PUPR ini konsolidasi hanya dilakukan melalui proses perencanaan, jadi sebelum RUP, jadi proses perencanaannya. Ya, jadi sedikit berbeda dengan Perpres, sebab diharapkan dalam Permen PUPR ini perencanaan itu sudah dilakukan, sudah matang sebelum naik ke proses pemilihan penyedia. Dengan kata lain, penganggaran dalam DPA itu sudah merupakan hasil perencanaan yang matang dan di dalamnya sudah ada konsolidasi. Gitu ya. Bahkan dalam konsolidasi dalam Permen PUPR, kalau saya ansih Permen PUPR ya, dalam Permen PUPR ada satu pasal, di pasal 25 itu, bahwa konsolidasi dengan tetap memperhatikan ketentuan pemaketan. Jadi bisa saja hasil konsolidasi ternyata karena paket itu tidak ada di e-katalog, bisa saja hasil konsolidasi ini tetap di tender. Contoh tadi yang saya sampaikan, misalkan tender material, kalau digabung menjadi 5 miliar. Nanti hasil konsolidasi ternyata 5 miliar. Nah, kemudian ternyata dalam ketentuan pemaketan kita diwajibkan. Bisa saja Bapak Ibu memecah yang material seharusnya itu untuk beberapa paket pekerjaan yang bejibun, ternyata material ini hanya dipecah menjadi dua paket saja, 2,5 karena dalam rangka menumbuh kembangkan usaha kecil, bisa jadi semacam itu. Tetapi konsolidasinya kan dari paket-paket yang puluhan, nah itu hanya menjadi 2 paket material saja, bisa jadi semacam itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Upi. Baik, Pak. Pak, ini ada yang mau bertanya lewat langsung. Oh ya silakan. Ya, Pak Afif. Monggo Pak Afif. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Afif. Mohon izin, Pak, bertanya terkait tadi penjelasan Bapak tentang konsolidasi. Okay. Sebagai contoh tadi kan tentang material yang dikonsolidasikan dan menjadi 2 paket besar. Yang saya tanyakan terkait awalnya sebelum ada konsolidasi untuk material itu dikerjakan oleh puluhan penyedia dengan metode pengadaan langsung nih. Sedangkan begitu dikonsolidasikan malah jadi tender. Apa hal itu tidak mematikan usaha kecil gitu? Itu aja. Oke. Baik, Pak. Jadi pertanyaan Bapak persis ketika saya dipanggil oleh APH, Pak. Jadi pertanyaannya mirip. Jadi pada saat itu sama ya. Jadi ada puluhan paket pekerjaan. Ada 5 miliar. Ada 5 miliar pekerjaan, kemudian dipecah-pecah menjadi puluhan paket. Begitu sidik-sidik, alasannya saya memberikan paket pengadaan langsung ini karena saya ingin melaksanakan Perpres, yaitu memberikan paket sebanyak-banyaknya untuk usaha kecil. Nah, jawaban saya cuma simpel saja, Pak. Paket untuk usaha kecil itu sampai dengan 2,5 miliar. Nah, kalau kemudian Bapak mengatakan mematikan usaha kecil, ingat Pak, usaha kecil sampai dengan 2,5 miliar. Kalau tadi ada 5 miliar ya, digabungkan menjadi 5 miliar, kemudian saya pisah menjadi 2 paket. Nah, 2 paket 2,5 miliar ini masih untuk usaha kecil. Jadi 2 paket ini kenapa saya sarankan kalau seandainya terjadi, ya
Kalau memang mau melaksanakan paket untuk usaha kecil, maka cukup 2,5 menjadi 2 paket, 2,5-an yang masing-masing untuk usaha kecil. Ingat, usaha kecil baik di Perpres maupun di Permen PUPR sekarang ini sama, usaha kecil itu untuk paket pekerjaan, atau kalau dalam Permen PUPR istilahnya sampai dengan HPS yang bernilai 2,5 miliar. Jadi gitu Pak, jadi tidak mematikan usaha kecil, karena memang paket usaha kecil sampai dengan 2,5 miliar, malah enak nanti begitu dapat langsung nggak dapat gede usaha kecilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Afif, ada pertanyaan lagi? Gini Pak, pada kenyataannya di lapangan, Nggih. seperti contohnya di Bina Marga, ada paket untuk sampai dengan 200 juta sekitar 50 paket. Itu kan sudah senilai banyak kan Pak? Atau malah kenyataannya malah lebih gitu kan? Konsolidasi pengadaan ini menjadi sebuah keharusankah? Apakah jika tidak dilaksanakan akan ada sanksinya? Atau bagaimana? Iya, baik Pak. Iya, ya pertanyaan pinter sekali Bapak ini ya, ahli rupanya ini. Jadi gini Pak. Berdasarkan fakta aja loh Pak ini. Betul Pak. Iya. Kita menghadapi itu setiap hari gitu loh. Betul. Setiap tahun berulang kali seperti itu, dan ya karena dalam tanda kutip banyak yang harus diakomodir oleh OPD dalam hal ini. Kebijakan konsolidasi itu mematikan yang perlu diakomodir Pak ya. iya. Dan kita meraba-raba juga konsolidasi pengadaan paket ini, konsolidasi pengadaan ini wajibkah? Kalau wajib adakah sanksinya? Itu aja Pak. Iya, baik Pak. Kebetulan kalau berbicara sanksi Pak ya, di Perpres itu tidak diperkenankan ada sanksi. Di Permen PUPR juga demikian, tidak diperkenankan adanya sanksi karena memang ini hanya peraturan presiden, yang satunya hanya peraturan menteri. Nah, tetapi kalau kita berpikir konsolidasi, kita itu sebetulnya kalau kita berpikir pengadaannya, paketnya, pekerjaannya, lebih efisien mana sih Bapak mengerjakan puluhan paket atau mungkin ratusan paket dengan hanya beberapa paket saja. Kok hemat saya ketika saya jadi Pokja dulu, hemat saya ngelelang satu langsung gede daripada saya pekerjaannya pengadaan langsung kecil-kecil banyak, ribet sekali Pak. Dari sisi administrasi ribet, dari sisi pekerjaan juga membutuhkan effort yang tidak sedikit. Jadi itu pertimbangan dari intern Bapak sih konsolidasi. Tetapi memang ke depan untuk saat ini tidak dipaksa ya Bapak ya. Jadi tidak dipaksa untuk melakukan konsolidasi, tetapi kalau Bapak orang teknis, Bapak itu memahami bagaimana efisiensi pekerjaan, efisiensi pengadaan barang dan jasa, maka saya pikir konsolidasi ini jauh lebih efisien, lebih efektif. Contoh yang sederhana saja Pak ya, ini mohon maaf saya sedikit keluar contohnya ya, kalau hari ini kita materi yang ngomong konstruksi, saya contohkan yang sederhana ya, pengerjaan barang, alat tulis kantor. Ini Pak Afif dari mana Pak? Dari Dinas Bina Marga? Bukan sih Pak, dari PBJ Pak. Dari Pokja. Dari Pokja. Nah, Ya. Dari Pokja ya. Nah, kalau contoh yang sederhana saja ya, kalau misalkan dalam satu dinas itu dilakukan konsolidasi pengadaan alat tulis kantor saja, maka yang bisa dipetik atau yang keuntungan yang bisa didapat adalah pertama, harga itu pasti lebih murah. Kalau kita beli kertas 1 rem dengan beli kertas 100 rem, kira-kira lebih murah mana? Lebih murah kita beli 100 rem. Harganya persatuannya pasti lebih murah. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi proses pengadaan barang jasa, saya cuma sekali aja melakukan proses itu. Baik itu tender, kalau tender sekali aja tender. Kalau pengadaan langsung, sekali aja pengadaan langsung. Setelah itu selesai. Hanya tinggal pengiriman-pengiriman saja. Dan kemudian keuntungan berikutnya adalah harga di masing-masing PPTK, harga di masing-masing bidang, harga di masing-masing subinstansi ya, itu sama. Jadi nggak ada lagi
harga ATK di bidang A 50.000, di bidang B 55.000, di bidang C 47.500. Padahal sama mereknya. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan proses konsolidasi. Nah, sepanjang apakah kemudian ada kepentingan-kepentingan yang perlu ditangani? Nah, itu yang saya mohon maaf tidak bisa berkomentar lebih jauh ya, karena itu apa ya kebijakan Bapak lah ya, mohon maaf saya tidak bisa jawab Pak. Mohon maaf Pak Afif, saya tidak bisa jawab itu. Okay? Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Tapi yang jelas kenyataan di lapangan itu sangat menyusahkan untuk kami dan teman-teman yang berkecimpung di bagian pengadaan barang dan jasa. Yang jelas sih konsolidasi juga menjadi topik yang hot juga, karena untuk sebagian orang yang berharap itu jadi sebuah paket besar, tender, ya akan mencoba dikonsepkan. Dalam hal ini kan jadi serba salah. Manakala itu awalnya dikerjakan oleh penyedia-penyedia kecil-kecil, banyak yang mendapatkan pekerjaan di situ, terus kemudian hanya didapatkan oleh 1-2 penyedia. Itu pun juga bikin kita serba salah itu. Itu Pak. Itu aja sih Pak. Siap. Terima kasih penjelasannya Pak. Iya Pak Afif, saya memang kegalauan ya kegamangan ya dari Pokja itu memang seperti itu. Jadi kalau ya saya paham lah intinya, tetapi Bapak beruntung lah jadi Pokja ya, karena seharusnya Pokja itu jauh dari unsur pidana. Jadi semangat Pak, jauh dari sana. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat melaksanakan tugas di Pokja. Ya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Mungkin itu Mbak Upi. Ini belum ada yang bertanya lagi. Siap. Nah, ini kalau belum dari Bapak. Iya. Nah, ini dokumen perencanaan ya yang saya susun. Sebentar saya share screen dulu. Nah, ini contoh format tabel identifikasi kebutuhan. Di Bapak Ibu ketika melakukan identifikasi kebutuhan, saya yakin nggak ada yang punya ini ya. Identifikasi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu membuat ya, jadi nama barang jasanya apa, yang dibutuhkan nanti perorangan atau badan usaha kah, ya jadi kalau misalkan jasa konsultansi berarti jasa konsultan perorangan ataukah badan usaha, disebutkan di kolomnya ini. Nah, sudah tampil ya Mbak ya? Sampun Pak. Oke, kemudian target sasaran yang diharapkan itu misalkan konsultan perencana seperti apa, kemudian manfaatnya nanti kuantitas, spesifikasi pengguna ini nanti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus membuat semacam ini. Nah, kalau sudah maka Bapak Ibu kalau sudah melakukan identifikasi kebutuhan, ya, maka Bapak Ibu membuat formulir perencanaan. Dibuat formulir perencanaan ini, ya, dibuat formulir perencanaannya apa saja, pekerjaan seperti apa, ini ya, contohnya silakan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menyesuaikan, mau mengubah-sesuaikan, silahkan. Tetapi ini draft yang dari saya semacam ini ya, Bapak Ibu silakan. Ini usaha kecil non kecil diisi semuanya semacam ini. Nah, jadi saya ulangi, dari identifikasi kebutuhan, kemudian Bapak Ibu membuat form perencanaan. Nah, baru poin terakhir adalah Bapak Ibu menetapkan perencanaan pengadaan barang jasa sebelum diumumkan di RUP. Sudahkah Bapak Ibu? Ingat, yang namanya dalam Perpres itu disebutkan tugas dari PA adalah menetapkan perencanaan pengadaan. Tapi saya yakin di OPD Bapak Ibu belum ada yang menetapkan. Bahkan di OPD saya aja saya minta Pak Kadis, Pak menetapkan ini.
ogah, ya udah bodo amat. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk apa namanya, membuat draft atau membuat dokumen pengadaan, perencanaan pengadaan sebagaimana yang sudah saya share ini. Jadi di sini silakan diubah ya Bapak Ibu. Jadi diubah. Ini mau nanti ini Pak Afi yang kebetulan dari UKBBJ ya, silakan untuk share SK-SK dan form perencanaan ini, kemudian tabel identifikasi kebutuhan. Silakan, ini mau diubah sesuaikan. Oke. Jadi pas ini jam 3, Pak. Jam 3 ya. Jadi sesuai jadwal saya Mbak Upi ya. Pas jam 3 ya. Bapak Ya. Ibu mungkin ada yang masih Boleh. mau bertanya untuk materi hari ini. Mas Bapak Ibu masih ada di belakang kamera kan? Karena yang menyalakan videonya cuma beberapa ya. Nggak apa-apa. Yang penting walaupun mukanya nggak kelihatan tapi tetap menyimak kelas kita hari ini ya Pak ya. Dan yang penting mungkin Mbak Upi, apa namanya, nanti takutnya nggak sempat download form ini, nanti bisa di-share di grup WA. Ya, setelah ini saya share di grup Pak. Pak Bopi sudah bisa toh? Sudah, saya download? sudah share. Sampun. Nanti setelah ini saya share di grup WA ya. Siap. Bapak Ibu bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau langsung berinteraktif bertanya dengan Pak Kadir tentang materi hari ini? Tadi ada 2 pertanyaan yang besok kita ini ya Pak ya? Kita simpan buat besok ya Pak ya? Iya, oke. Mungkin kalau yang tadi ya oke lah, 3 ya. Hari ini atau besok Pak dijawabnya? Sudah, besok saja. Oh besok ya, sudah saya ini sih Pak, sudah saya keep pertanyaannya. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada closing statement dari Pak Kadir untuk hari ini? Atau Bapak mau menambahkan lagi? Oh iya, untuk yang pertanyaan dari mengapa dalam Permen P14 2020, pengalaman untuk ini termasuk saya tadi sudah menjawab tentang SPU, jadi jawaban sana itu ini untuk mempermudah, katanya gitu, untuk mempermudah pejabat pengadaan itu dalam rangka memilih penyedia, katanya gitu sih dari pertanyaan Pak Samsuniam itu sempat saya tanyakan juga. Dan kalau untuk dari Pak Afif ini terkait dengan RK 3K besok saya tanggapi. Mungkin itu Mbak Upi. Baik Pak, baik Bapak Ibu, karena memang tidak ada yang bertanya lagi dan insya Allah dari Pak Kadir sudah cukup ya Pak ya? Ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk besok kita bertemu lagi insya Allah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena kebetulan peserta kita ini ada yang dari Sumatera sampai Papua Pak. Jadi mungkin yang di Papua ini sudah menjelang maghrib kayaknya ya. Sudah jam 5 ya, iya. Jadi besok kita insya Allah bertemu lagi di kelas daring hari kedua. Jam 13 sampai jam 15.30. Kemudian untuk link kelasnya sama tetap dengan link kelasnya hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti tentunya akan kami ingatkan mungkin jam 13, mungkin 12:30 sudah kami ingatkan kalau waktunya untuk join di kelas daring. Saya ingatkan lagi untuk hari keempat kita akan praktek SPSE. Jadi mohon untuk hari keempatnya Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ya. Karena nanti bisa langsung praktek, nanti akan dipandu oleh Mas Husen. Saya sebagai moderator hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan kelas daring hari ini. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Mbak Neno sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak terasa ya, padahal sudah disambi-sambi nih tadi. Tapi yang terasa Pak Kadir ya Pak ya.
Kok kayaknya saya sendirian gitu ya Pak. Padahal kita lo di sini Pak, tetap di sini. Oh ya bagus lah kalau gitu. Pikiran saya sendirian tadi. Dan Nena di belakang saya Pak kelihatan. Iya. Iya memang kelasnya mungkin karena jumlahnya nggak terlalu banyak Ya, insya Allah besok sudah mulai panas ya Pak ya. Oh iya. Ini masih pemanasan kan Pak. Nanti biasanya ada inti, ada pendinginan, kemudian ada pose terakhir lah Pak itu nanti ya. Baik, alhamdulillah materi yang luar biasa dan seru sekali. Tambahnya Bapak Ibu sudah mulai agak sedikit panas, mungkin besok ada inspirasi pertanyaan bisa dilanjut besok karena masih ketemu Pak Kadir 3 hari. Jadi masih ada waktu banyak untuk Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Pak Kadir juga masih mencari jawaban. Barangkali ada pertanyaan yang di luar ekspektasi beliau. Baik, sebelumnya mari kita beri aplaus dulu untuk Pak Kadir dan Mbak Opi atas suksesnya kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini membawa berkah, memberi manfaat, menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Semoga Pak Kadir sehat ya Pak, besok masih bisa mengawal kegiatan hari ini sampai hari ketiga. Baik, demikian rangkaian kegiatan hari ini Bapak Ibu. Kami atas nama panitia memohon maaf dan mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan maupun penyampaian kami. Selamat beristirahat, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah dan sampai jumpa di kelas IAP berikutnya. Sekian dari kami, selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.